Halo teman-teman, jadi terakhir kita belajar ya untuk mengenai looping. Kemudian kita juga belajar eh, latihan looping ya di soal sebelumnya ini. Jadi sebelum masuk ke video ini, gua harap kalian eh, memahami dulu dengan baik looping itu seperti apa, flow-nya gimana. Kemudian tiga komponen looping yaitu declaration, kondisi dan alteration itu harus udah fasih ya sebelum lanjut ke materi yang sekarang ini. Nah, materi sekarang ini kita akan belajar mengenai nested loop. Jadi kita tahu ya loop itu bisa pakai while atau bisa pakai for. Dan di dalam while atau for itu kan ada curly brackets ya. Itu adalah statement-statement yang akan di-execute, akan dijalankan sebanyak berapa kali gitu, tergantung loopingnya berapa. Nah, di dalam curly brackets itu kalian bisa menambahkan looping lagi gitu. Jadi anggap aja loop di dalam loop gitu ya. Mari kita demokan. Oke, di sini ada kosong ya, eh, program kosong. Coba kita mau looping nih, misalkan dari 1 sampai 5 gitu ya. Di bawah kita coba masukin lagi nih, looping lagi. Tapi dengan variabel yang berbeda ya. Karena gini, kenapa beda? Karena di dalam sini itu ada namanya suatu scope ya. Jadi dalam curly brackets itu ada namanya scope. Jadi scope itu bahasa Indonesianya seperti cakupan gitu ya. Jadi di dalam for ini di line 5 atau mungkin kalau gua enter nih jadi line 5 sampai 8 itu masuk di dalam for. Jadi masuk ke dalam cakupannya for gitu. Jadi nanti di dalam for ini ya, di dalam 4 sampai 9 ini variabel itu jangan di-declare ulang gitu. Jadi kita harus membuat variabel baru, nama variabel baru gitu. Tapi kalau kita di luar for, karena ini udah di luar cakupannya for ya. Misalkan kita integer i sama dengan 3. Coba kita lihat kalau begini. Nah, dia nggak ada error ya ketika di-compile. Jadi, ini tuh diperbolehkan sebenarnya. Tapi it's not the best practice seperti ini. Jadi, ya sebisa mungkin variabel itu selalu berbeda ya di dalam satu file. Oke, jadi masuk ke materi tadi, balik ke topik utama. Kita buat for lagi di sini dengan eh variabel yang berbeda gitu. Misalkan C. Kan habis I kan J ya. C1, C kurang dari misalkan kita mau ngulang sampai 3 kali di sini ya. Ya bos-bos. Terus kita coba print nih. Hello gitu ya. Kita print hello. Nah, kita coba compile. Oke, nggak ada error ya. Nah, sekarang eh, teman-teman coba berandai-andai. Misalkan program ini dijalankan. Kira-kira ngeprint hello-nya berapa kali? Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada berapa kali nih hello-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 15 kali ya. Kenapa? Karena gini. Karena di luar, for yang luar, ini kan dia ngulang sebanyak 5 kali. Sedangkan for yang di dalam, dia 3 kali. Jadi setiap satu kali pengulangan di sini, ini dijalankan 3 kali. Seperti itu. Jadi, ya that's why 15. Kenapa? Karena di luar dia ngulangin 5 kali, di dalam dia ngulang 3 kali gitu. Jadi 5 kali 3 gitu ya, 15. Nah, untuk eksekusi ininya, for-nya, coba kita lihat ya. Value dari masing-masing I sama J. Dari variabel iterasinya. Coba seperti ini ya. Kemudian I, C. Oke, kita compile. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi, pertama, dia kan masuk nih ke for. I-nya 1 ya. Kemudian dia masuk ke sini dong. J-nya 1. Nah, that's why ini pertama kita ngeprint I1, J1 gitu.
Nah, setelah di sini, dia ngulang ke J lagi. Jadi skopnya masih di antara 7 sampai 10 ini ya. Ngulang-ngulang sebanyak 3 kali gitu. Jadi I-nya tetap 1, J-nya 2, I-nya 1, J-nya 3 gitu. Ketika udah 3, kan udah false nih. Kenapa? Karena J-nya udah 4, lebih kecil sama dengan 3. Udah salah. Jadi dia keluar dari pengulangan for di dalam sini. Kemudian dia naik lagi ke for yang luar gitu ya. Jadi naik. I-nya 2. J-nya restart lagi jadi 1, ke reset lagi gitu. Karena udah beda for, udah beda scope gitu ya. Jadi J-nya balik lagi jadi 1, di declare ulang kan di sini gitu. Jadi seperti itu eksekusinya sampai nanti paling akhir I sama dengan 5, J sama dengan 3. Gitu ya. Eh ya gua harap kalian mencoba sendiri di sini dan mengerti, paham benar dengan perloopingan ini seperti apa gitu. Flow-nya seperti apa. Nah, sekarang gua ada problem nih yang lumayan menarik. Buatlah sebuah program yang menerima integer ya. Sebuah input boleh n atau apapun atau a gitu ya, nama variabelnya. Kemudian bikin sebuah kotak yang berisi bintang seperti ini. Ya, dengan tinggi dan lebar sesuai dengan inputnya. Jadi misalkan 5 di sini, ya udah kita print kotak 5 kali 5, di dalamnya ada bintang gitu ya. Kalau 3 juga sama. 3 kali 3 gitu. Nah, ini uh, coba gue demokan ya di sini. Sebenarnya ada jawabannya ya di sini ya. Tapi gue coba demokan di sini aja. Jadi pertama kita scan ya. Kita scan inputnya. Kemudian kita ulang sebanyak n kali ya. Make sense dong. Ulang sebanyak n kali. Oke, kita nggak butuh ini. Nah, karena 5 kali 5 ya. Jadi cocok nih di dalam nested loop. Jadi loop di dalam loop ya. Jadi loop yang pertama, yang di luar, dia tuh ngeprint ini secara horizontal ya. Terus loop yang kedua, dia ngeprint menyamping gitu. Jadi gini flow-nya. Coba kita codingin ya. Sorry, biar oke. Sorry ya. Oke, jadi gini. Loop yang paling luar. Oke, jadi gini. Loop yang paling luar, dia ngeprint ini ya secara horizontal. Untuk loop yang di dalam, dia ngeprint yang vertikalnya ya. Pas pasti sama pas pasti anggap aja sama ya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita coba print bintang. Mari kita lihat apa hasilnya. So, kok kalian lihat di sini, ini bintangnya di print sebanyak 25 kali ya. Jadi kan 5 kali 5 ya. Oke, kita coba input 5 di sini. Oke, gua dapat pastikan bahwa bintang ini di print sebanyak 25 kali gitu. Nah, tapi dia masih satu datar gitu ya. Dia belum ada tingginya nih. Nah, tingginya gimana? Ya udah, jadi kalau kalian lihat di sini ada pattern ya, di mana ketika dia 5 di sini, dia enter nih. Ketika 5 di sini dia enter gitu. Jadi sama dengan ini, pengulangan yang di dalam, yang J ini, dia itu ngeprint ininya. Gitu ya guys. Dia ngeprint pendatar ini. Itu untuk for loop yang di dalam. Sorry, untuk for loop yang di dalam sini gitu. Jadi ketika for loop ini selesai, dia akan ngeprint suatu enter di sini ya. Ada backslash n. Kita coba backslash n, compile, dan kita run. Kita masukkan 5 ya. Oke, benar ya. Ada 5 di sini. 5 kali 5. Terus kita masukkan 3 di sini.
Jadi dikali 3. Kita masukkan yang agak gila ya, misalkan 20. Aduh, sebentar ya. 20. Oke. Nah, ini 20 kali 20 ya. Jadi seperti itu. Untuk problem yang ini kita udah solve ya. Oke, untuk next-nya ya ini sama ya seperti tadi, cuma ini di sini nggak ada curly brackets-nya aja ya. Karena ya di sini cuma ada satu statement gitu ya di dalam for. Ya, oke. Next-nya kita akan melakukan exercise ini ya. Yang pertama ketika input 5 ya. Sekarang kita bikin segitiga nih. Kita bukan bikin kotak kaki ya. Jadi ketika 5 dia tingginya 5, lebarnya juga 5 gitu. Tapi dia bentuknya segitiga seperti ini, guys. Oke. Kemudian yang problem kedua, dia sama kayak yang tadi 5 kali 5, tapi dia berbentuk seperti bingkai gitu ya. Jadi dia di luarnya aja gitu, di dalamnya dia kosong gitu. Kemudian yang ketiga sama seperti ini ya, tapi dalamnya kosong nih. Oke. Kemudian yang kelima, sorry, yang keempat sama seperti ini, tapi dia dibalik. 5 kali 5 dan 5 kali 5 tapi dia dibalik. Jadi bentuk segitiganya seperti ini. Oke, sekarang kalian coba bikin empat-empatnya ini. Di next video kita akan membahas exercise ini ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu ke materi yang berikutnya, yaitu do while. Nah, kita akan belajar ya, for itu, sorry, looping itu kita pakai while sama pakai for. Nah, tapi ada namanya do while juga nih. Ini eksekusinya agak beda. Jadi ketika while, ketika sintaks while itu mengevaluasi kondisi terlebih dahulu kan ya. Jadi ketika ada, gue ada contoh nggak ya? Sebentar. Nah, ketika while di sini, ketika ada 6, oke. Ketika dia di line 6 dan dia mau ke line 7, di line 7 kan dia mengevaluasi dulu ya, apakah lebih kecil dari sama dengan n. Jadi ketika di line 7 ini udah salah di sini, dia nggak akan execute line dari ini 8 sampai 11, dia langsung turun ke 12. Jadi di line 7 dia evaluasi dulu nih, apakah benar atau enggak gitu. Nah, itu untuk while. Tapi untuk do while di sini dia itu melakukan statement dulu yang di dalam curly brackets, kemudian di akhir dia baru cek gitu ya. Jadi di awal tuh dia nggak cek. Jadi dibalik nih flow-nya. Jadi di awal itu kalau do while dia langsung execute di dalam curly brackets itu. Ketika dia sudah selesai, dia ngecek apakah valid atau enggak. Kalau masih benar statementnya, dia akan ngulang lagi gitu ya. Nah, ini ya, dia melakukan statement di dalam curly brackets dulu, kemudian cek kondisi. Kalau kondisinya true, dia loop again ya. Dia ngeloop lagi gitu ya. Dari awal sampai akhir dari curly brackets itu. Kita lihat contohnya ya. Seperti ini. Jadi eh jadi awalnya ya. Sorry, ini sebenarnya kurang ya. Kita coba demoin langsung di sini aja. Contohnya seperti ini, guys. Duel ini banyak digunakan di game ya, di game-game yang simple gitu. Dimana kita ngeprom pilihan dari gamers gitu ya. Oke, misalkan kita kasih variabel nih choices, terus kita scan F. Oke. Nah, terus ini kita do while. Ininya gua kopas aja. Sorry. Ini semuanya gua kopas deh, karena ini udah benar pentingnya. Oke. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, guys. Jadi pada awalnya, variabel choice ini di declare terlebih dahulu ya.
Kemudian kita lihat bahwa kita belum nge-scan choice-nya berapa gitu. Jadi kita langsung melakukan do di sini. Ya, jadi kita langsung ngeprint ini. Nah, di sini baru kita scan nih choice-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang dicek. Kalau choice-nya nggak sampai dengan 4, dia ngulang lagi dari awal. Dia bakal ngeprint lagi ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi nanti eh jadi ada choice sama dengan satu. Nanti dia ngapain gitu ya. Jadi play game gitu. Misalkan else if choice 2 dia ngapain gitu ya. Dia load game, kalau 3 dia multiplayer dan lain-lain gitu. Nah, ketika dia 4, ini kan udah salah ya. Dia langsung ke return 0 gitu. Dan logiknya benar ya, ketika dia 4 dia kan exit. Jadi mari kita buktikan ya di sini. Kita coba compile dulu di sini. gcc main.c, terus kita jalankan. Nah, kalau kalian lihat di sini dia ngeprint dulu ya. Ada play game, ada load game, ada play multiplayer, dan ada exit. Jadi ketika choice saya ini bukan 4, dia bakal ngeprint terus ya. Karena logiknya gitu ya. Kalau dia nggak 4, masih true, dia do lagi gitu. Sampai akhirnya 4, ya dia baru selesai programnya. Jadi seperti itu untuk do while ya. Oke, di next video kita akan mengerjakan exercise ini. Oke, bye-bye.